Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan materi penilaian status gizi. Pada slide pertama ada capaian pembelajaran. Kita lewati saja. Bahan kajian yang akan kita bahas pada materi ini adalah yang pertama, konsep masalah gizi. Yang kedua, metode penilaian status gizi secara langsung. Yang ketiga, metode penilaian status gizi secara tidak langsung. Yang keempat, konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, tanda-tanda kekurangan dan kelebihan gizi. Yang keenam, standar dan rujukan pertumbuhan. Nah, pada slide ini ada batasan dan pengertian. Yang pertama, nutrien atau zat gizi adalah zat yang terdapat dalam makanan dan sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Nah, proses metabolisme yang ada pada tubuh kita ini memerlukan zat gizi untuk prosesnya agar prosesnya itu berjalan dengan baik. Yang kedua, nutritional status atau status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Nah, semakin bagus makanan yang dikonsumsi, semakin baik metabolisme yang ada dalam tubuh kita ini. Jadi, kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kita, maka metabolisme yang terjadi di dalam tubuh akan berjalan dengan baik. Apabila kita kekurangan atau kelebihan, metabolisme ini akan terganggu. Yang ketiga ada nutritur atau nutrien yang sering dikenal dengan gizi adalah keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh intake dari makanan dengan zat gizi yang dibutuhkan untuk keperluan proses metabolisme. Nah, ini lebih spesifiknya ke zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, di mana zat gizi yang diperlukan oleh tubuh masuk melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian yang keempat, indikator status gizi adalah tanda-tanda yang dapat diketahui untuk menggambarkan status gizi seseorang. Nah, tanda-tanda inilah yang dilihat untuk mengukur status gizi kita. Apakah status gizi orang ini berlebih atau kurang? Nah, dari tanda-tanda itulah yang akan menjadi indikator status gizi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Konsep timbulnya masalah gizi. Nah, di konsep timbulnya masalah gizi ini ada gangguan pemanfaatan zat gizi. Nah, gangguan pemanfaatan zat gizi dalam tubuh dari makanan tergantung dari zat gizi yang dikonsumsi dan gangguan pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Nah, terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemanfaatan zat gizi oleh tubuh, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Apa saja itu? Nah, pada faktor primer, pertama, kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga, sehingga keluarga tidak memperoleh makanan yang cukup untuk dikonsumsi anggota keluarga. Ini bisa terjadi dari tersedia atau tidaknya bahan panganan itu untuk dikonsumsi di keluarga, atau tersedia atau tidaknya panganan itu pada lingkungan tempat tinggal keluarga ini. Bisa jadi makanan yang itu tidak tumbuh atau tidak ada di tempat tersebut. Yang kedua, kemiskinan. Ketidakmampuan keluarga untuk menyediakan makanan yang cukup bagi anggota keluarganya. Nah, ini juga termasuk faktor primer yang sangat berpengaruh, karena
Dengan tidak adanya uang, tidak dapat membeli bahan pangan yang cukup untuk keluarga, tidak dapat membeli yang sehat, tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan di keluarga tersebut. Yang ketiga, pengetahuan yang rendah tentang pentingnya zat gizi untuk kesehatan. Nah, meskipun keluarga tersebut berkecukupan, tetapi pengetahuannya rendah, sama saja dia tidak dapat memenuhi kebutuhan dari zat gizi yang diperlukan untuk tubuh. Pentingnya pengetahuan ini diedukasi untuk masyarakat agar makanan yang dikonsumsi itu sesuai dengan kebutuhan gizi yang dapat dipenuhi, baik itu di kalangan mampu, sederhana, tidak mampu. Dapat dicarikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu. Apakah ada ganti panganan yang lebih murah tetapi memiliki gizi yang setara dengan panganan lain yang harganya lebih terjangkau. Kemudian ada kebiasaan makanan yang salah, termasuknya pantangan pada makanan tertentu. Nah, di Indonesia ini banyak suku atau keluarga yang memiliki pantangan makan, entah itu daging, sayuran, atau jenis makanan-makanan tertentu yang sudah diolah yang tidak bisa dimakan, padahal panganan tersebut memiliki kandungan zat gizi yang bagus untuk tubuh. Nah, pada faktor sekunder, yang pertama, gangguan pada pencernaan makanan seperti gangguan pada gigi keligi atau alat cerna atau enzim. Nah, pada tubuh kita ini, makanan pertama diproses melalui mulut yang terdapat gigi, di mana kalau kita mengalami sakit gigi, otomatis makanan tidak dapat dikunyah secara baik, kemudian masuk ke dalam perut, di mana di dalam perut terjadi proses penyerapan. Makanan yang tidak diproses secara baik tidak dapat diserap dengan baik pula. Kemudian alat cerna yang bermasalah atau enzim yang bermasalah pada tubuh kita mengakibatkan tidak dapatnya terjadi penyerapan yang baik. Kemudian yang kedua, gangguan penyerapan atau absorpsi zat gizi seperti parasit atau penggunaan obat-obatan tertentu. Nah, di sini ada gangguan penyerapan yang dikarenakan pengkonsumsinya obat-obatan tertentu, di mana obat di sini dapat mengganggu proses penyerapan, menghambat proses penyerapan yang ada pada tubuh. Yang ketiga, gangguan pada metabolisme zat gizi. Nah, zat gizi yang tidak diproses secara baik tidak dapat dimetabolisme dengan baik. Kemudian, gangguan ekskresi akibat terlalu banyak kencing, banyak keringat yang dapat mengganggu pada pemanfaatan zat gizi, di mana terlalu banyaknya pengeluaran zat dari tubuh dapat mengganggu penyerapan zat gizi yang seharusnya masuk ke tubuh, diserap oleh tubuh, malah dikeluarkan dan tidak sempat untuk diserap. Dari nomor 1 sampai 4 semuanya itu berhubungan, di mana semuanya ini adalah gangguan penyerapan zat gizi pada tubuh. Selanjutnya,
timbulnya masalah gizi. Nah, di sini ada teori UNICEF pada tahun 1990 bahwa masalah gizi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang menimbulkan masalah gizi yaitu kurangnya asupan makan dan penyakit yang diderita, entah itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Nah, di sini ada bagan. Bisa kita lihat di sini ada penyebab langsung, di mana penyebab langsung itu kurangnya asupan gizi. Yang seharusnya di sini asupan gizi saja dan penyakit. Jadi entah itu asupannya berlebih atau asupannya kurang, itu akan berdampak, yaitu penyakit ini berdampak menyebabkan penyakit yang kemudian mempengaruhi status gizi dan dapat menimbulkan kematian. Yang kemudian penyebab tidak langsung, yaitu kurangnya ketersediaan asupan pangan tingkat rumah tangga. Yang kedua, perilaku asuhan ibu dan anak yang kurang. Dan yang ketiga, kurangnya pelayanan kesehatan dan lingkungan yang tidak sehat. Makanan di lingkungan keluarga sangat mempengaruhi tumbuh dan kembang anak-anak. Kemudian, ibu yang memberikan pangan atau makanan kepada keluarga dan mendidik anak untuk memberikan asupan yang tepat sangat dipengaruhi. Kemudian kurangnya pelayanan kesehatan dan lingkungan yang tidak sehat sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut, di mana lingkungan yang sehat menghasilkan masyarakat yang sehat. Kemudian ada penyebab utama. Di sini penyebab utamanya ada kemiskinan, kurang pendidikan, kesehatan lingkungan yang buruk, dan lain-lain. Kemiskinan ini masih menjadi masalah di Indonesia karena banjaan yang menyebabkan angka kemiskinan yang sangat tinggi dan berpengaruh pada asupan atau makanan yang akan disediakan dalam keluarga tersebut. Kurangnya pendidikan karena masih rendah pendidikan di sini, dan kesehatan lingkungan yang buruk, di mana kurangnya masyarakat sadar untuk cuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan tetap bersih, dan masih banyak lagi. Kemudian akar dari masalah tersebut adalah ekonomi, keamanan, dan politik, dan lain-lain. Tetapi itu tidak menentu, karena kedepannya mungkin masalah ini akan menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya ada teori segitiga penyebab masalah, di mana teori tersebut adalah teori tentang hubungan timbal antara faktor penjamu, agen, dan lingkungan. Agar seseorang dalam kondisi status gizi yang baik, maka ketiga faktor ini harus seimbang, tidak boleh terjadi kesenjangan. Nah, teori segitiga penyebab masalah adalah orang dengan status gizi yang baik adalah orang yang kondisi tubuhnya seimbang antara penjamu, agen, dan lingkungan. Ketidakseimbangan dari tiga faktor tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah gizi. Di sini ada contoh segitiganya. Nah, ini dapat kita lihat keseimbangan antara penjamu, lingkungan, dan agen, di mana ketiga faktor tersebut seimbang dan baik, memperlihatkan kondisi tubuh yang seimbang. Jika agennya tinggi
dan penjamunya rendah, maka lingkungan yang ada pada penjamu tersebut tidak bagus atau pertumbuhan penyakit pada lingkungan tersebut tinggi. Sedangkan jika penjamu tinggi dan agennya rendah, lingkungan dari penjamu tersebut juga tidak baik. Bisa dikatakan lingkungan tersebut kurang tepat untuk ditinggali karena penuh dengan penjamu yang dapat menularkan penyakit ke penjamu yang lain. Kita kembali ke slide sebelumnya. Di sini penjamu atau host yang pertama adalah genetik atau keturunan, di mana penjamu atau host ini manusia, sebuah individu yang memiliki genetik atau keturunan. Individu yang mempunyai orang tua menderita kegemukan maka akan cenderung untuk menjadi gemuk. Nah, kegemukan itu dapat diturunkan kepada anak. Jadi orang yang memiliki gen gemuk, kemudian harinya dia akan dapat menjadi gemuk jika tidak mengatur pola makan dan olahraganya dengan baik. Yang kedua, umur. Kebutuhan asupan gizi berbeda pada setiap kelompok umur. Kebutuhan asupan gizi pada bayi, pada remaja, dewasa, dan lansia itu berbeda. Jenis kelamin akan menentukan kebutuhan zat gizi yang berbeda. Perempuan dan laki-laki memerlukan asupan energi yang berbeda, di mana laki-laki lebih banyak memerlukan energi daripada wanita. Dan itu juga tergantung dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki tersebut. Yang keempat, kelompok etnik. Masyarakat pada golongan etnik tertentu cenderung mempunyai pola dan kebiasaan yang sama, di mana konsumsi makan pada etnik masyarakat pada golongan-golongan tertentu cenderung mempunyai makanan yang sama. Contohnya pada masyarakat Indonesia di sini makan nasi, pada siang hari memakan nasi, pada pagi hari sarapan dengan nasi, misalnya pada siang hari makan, malam hari makan 3 kali sehari. Mengkonsumsi lauk pauk hewani, nabati, sayuran itu cenderung sama. Kemudian fisiologik, kebutuhan gizi pada ibu hamil lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil, karena pada ibu hamil itu membutuhkan asupan gizi yang lebih besar untuk kesehatan bayi yang ada dalam kandungannya. Dia membutuhkan lebih banyak asupan asam folat misalnya, zat besi, agar bayi yang ada pada kandungannya itu tumbuh dengan sehat dan tidak kekurangan zat gizi, lahir sempurna nantinya. Kemudian imunolog, orang yang mudah terkena penyakit adalah orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Nah, di sini zat gizi berperan penting untuk daya tahan kita, daya tahan tubuh untuk melawan virus atau bakteri yang menyerang tubuh. Kemudian kebiasaan menentukan kebutuhan gizi yang berbeda pada setiap orang. Setiap orang
memiliki kebutuhan zat gizi yang berbeda-beda, entah itu kebutuhan natriumnya, kebutuhan konsumsi gula, karena ada beberapa orang yang memiliki riwayat penyakit yang harus membatasi jumlah asupan zat gizi per harinya. Kemudian, agen adalah agregat yang keberadaannya atau ketidakberadaannya mempengaruhi timbulnya masalah gizi pada diri manusia. Agregat yang disebabkan oleh ketidakberadaannya menimbulkan masalah gizi. Agregat yang lain misalnya kimia dalam tubuh, hormon dan lemak. Tubuh memerlukan hormon untuk memproses metabolisme tubuh. Demikian juga lemak. Apabila tubuh kekurangan hormon akan menimbulkan berbagai masalah. Nah, masalah-masalah ini yang akan menjadi penyakit yang berbahaya untuk tubuh. Yang karena keberadaannya menimbulkan masalah gizi, diantaranya kimia dari luar tubuh termasuk obat-obatan yang kita konsumsi kalau kita sedang sakit. Kemudian faktor psikis, keadaan kejiwaan akan berpengaruh terhadap asupan gizi. Keadaan biologis seseorang yang menderita penyakit infeksi, kebutuhan gizinya akan meningkat karena zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan luka akibat infeksi. Contohnya pada penderita diabetes, jika dia mengalami luka, luka tersebut akan menjadi lebih parah jika tidak diberikan asupan gizi yang tepat untuk penyembuhan luka tersebut. Kemudian ada lingkungan. Yang pertama, lingkungan fisik meliputi cuaca atau iklim, tanah dan air. Yang kedua, lingkungan biologis. Lingkungan biologis akan mempengaruhi ketersediaan zat gizi pada masyarakat. Yang ketiga ada lingkungan sosial ekonomi, yang tergolong lingkungan sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi status gizi. Nah, pada lingkungan biologis ini, lingkungan di mana individu masyarakat tersebut tinggal, entah itu di wilayah pesisir, pegunungan, itu akan mempengaruhi pangan yang dikonsumsi untuk sehari-hari. Sedangkan untuk status ekonomi itu mempengaruhi status kesehatan dari panganan yang dikonsumsi, status apakah tercukupi atau tidak makanan yang dikonsumsi ini karena status ekonominya. Nah, terdapat beberapa jenis gangguan gizi seperti kekurangan energi dan protein, kekurangan vitamin A, kekurangan zat besi yang dapat mengakibatkan anemia, gangguan akibat kekurangan iodium, atau dapat juga menyebabkan gangguan gizi lebih. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Untuk lingkungan penjamu dan agen yang seimbang seperti ini, tidak akan terjadi masalah gizi, tidak terdapat penyakit, lingkungannya aman, nyaman, dan masyarakatnya sehat. Jika semuanya ini rata, seimbang, jika ada salah satu yang lebih tinggi, itu akan terjadi masalah kesehatan pada masyarakat tersebut. Nah, ini ada dampak asupan gizi, dampak akibat gizi kurang. Di mana pertama, pertumbuhan terganggu. Kedua, produksi tenaga tidak cukup. Ketiga, pertahanan tubuh rendah. Struktur dan fungsi otak tidak berkembang dan perilaku. Pertumbuhan, akibat kekurangan asupan gizi pada masa pertumbuhan adalah anak tidak dapat tumbuh optimal dan pembentukan otot terhambat. Protein berguna sebagai zat pembangun. Akibat kekurangan protein, otot menjadi lembek dan rambut mudah rontok. Nah, masalah pertumbuhan yang sering
ada pada masyarakat kita saat ini adalah stunting, di mana angka stunting sangat tinggi di masyarakat. Kemudian produksi tenaga. Kekurangan zat gizi sebagai sumber tenaga dapat menyebabkan kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja, dan melakukan aktivitas. Orang akan menjadi malas, merasa lelah, dan produktivitasnya menurun. Nah, zat gizi ini berperan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, dimana jika asupan gizi kita terpenuhi, kita akan semangat melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan. Energi yang kita butuhkan tercukupi, kita tidak akan merasakan kelelahan, tidak akan merasa lelah, malas, dan lain-lainnya. Kemudian ada pertahanan tubuh. Protein berguna untuk pembentukan antibodi. Akibat kekurangan protein, sistem imunitas dan antibodi berkurang. Akibatnya, anak mudah terserang penyakit seperti pilek, batuk, diare, atau penyakit infeksi yang lebih berat. Daya tahan terhadap tekanan atau stres juga menurun. Di mana zat gizi ini sangat berperan penting bagi tubuh untuk melawan itu semua. Seperti penyakit-penyakit yang tadi, kita harus mencukupi zat gizi untuk pertahanan tubuh, imunitas. Untuk melawan penyakit. Nah, di sini ada masalah dari gizi kurang, di mana ada campak, diare, malaria, ispa, perinatal, dan lain-lain. Menurut WHO tahun 2002 menyebutkan bahwa gizi kurang mempunyai peran sebesar 54% terhadap kematian bayi dan balita. Hal ini menunjukkan bahwa gizi mempunyai peran yang besar untuk menurunkan kesakitan dan kematian khususnya pada bayi dan balita. Itu makanya pentingnya untuk mencukupi asupan ibu hamil, ibu menyusui agar bayi dan balita dapat tumbuh dengan sehat. Pentingnya memberikan edukasi pada saat ibu hamil sedang melakukan check up, memberikan vaksin pada anak, sangat penting untuk kesehatan anak tersebut. Kemudian ada struktur dan fungsi otak. Kekurangan gizi pada waktu janin dan usia balita dapat berpengaruh pada pertumbuhan otak. Karena sel-sel otak tidak dapat berkembang. Otak mencapai pertumbuhan yang optimal pada usia 2-3 tahun. Setelah itu menurun dan selesai pertumbuhannya pada usia awal remaja. Nah, pada saat ini MPASI atau makanan pendamping ASI yang diberikan pada awal anak mengenal makanan itu sangat berpengaruh untuk kedepannya, di mana anak dapat memakan lebih banyak makanan sampai usianya 2 tahun, dan kemudian pada usia 2 tahun tersebut anak tidak malas untuk makan. Memberikan variasi makanan, memberikan makanan yang sehat. Ibu-ibu yang semakin kreatif memberikan makanan untuk anak agar anak tidak malas makan. Dimana di sini makanan yang diberikan oleh ibu adalah makanan pilihan yang tepat untuk pertumbuhan anak, dimana anak tersebut dapat mengkonsumsi makanan tersebut dan menyerapnya di tubuh untuk keperluan perkembangan otak dengan baik. Nah, di sini ada gambaran otak anak
yang memiliki gizi kurang dan gizi cukup. Nah, untuk gambaran gizi kurang dan infeksi, memiliki gambaran seperti ini. Pertumbuhannya kurang baik, ada gangguan kecerdasan, mutu yang menjadikannya nanti mutu SDM menjadi rendah dan malah menjadikannya beban, membuatnya merasa terbebani. Sedangkan anak yang memiliki gizi cukup dan sehat akan menjadi anak yang cerdas dan produktif, menjadi SDM yang tinggi kemudian, dan menjadi aset untuk pertumbuhan dan perkembangan di masyarakat. Kemudian ada perilaku. Anak-anak yang menderita kekurangan gizi akan memiliki perilaku tidak tenang, cengeng, dan pada stadium lanjut anak bersifat apatis. Anak yang tidak tenang, yang lebih sering tantrum, yang lebih sering menangis dan tidak peduli. Itu menggambarkan anak tersebut mengalami gizi kurang. Demikian juga pada orang dewasa akan menunjukkan perilaku tidak tenang, mudah emosi dan tersinggung. Nah, itu akan mengganggu proses pertumbuhannya. Dia akan semakin mudah khawatir, mudah emosi, sensitif, dan sulit untuk bersosialisasi di masyarakat. Yang kedua, ini lanjutannya nih, akibat gizi lebih. Nah, di gizi lebih ini, resiko pertama, asupan gizi lebih menyebabkan kegemukan atau obesitas, di mana kita dapat melihatnya dari badan yang gemuk, perut yang membuncit, dan lebih banyak memiliki resiko untuk memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang dapat diakibatkan dari obesitas ini. Yang kemudian, maksudnya yang kedua, resiko yang kedua, kegemukan merupakan salah satu faktor risiko terjadinya berbagai penyakit degeneratif. Seperti contoh yang tadi. Nah, yang terakhir ini ada quotes. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Dari Gobin van Pasdev. Terima kasih. Cukup sekian untuk penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik saya. Terima kasih. Sampai jumpa.